kita akan langsung ke pembicara berikutnya. Yang sudah menunggu kita adalah Coach Pri, ya, dengan action coach-nya yang sudah malang melintang cukup lama di Indonesia. Materinya adalah implementasi dan tantangan Merdeka Belajar. So, waktu Bapak 15 menit dari sekarang untuk menyampaikan slide presentasinya. Silahkan kami berikan waktu ya kepada Coach Pri. Terima kasih Pak Dani, suara saya bisa terdengar dengan baik. Baik Pak, terkopi dengan baik. Selamat pagi para peserta seminar pendidikan Merdeka Belajar. Senang sekali bisa berjumpa lewat virtual ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Priyono Nugroho, saya sebagai Business dan Executive Coach. Saya juga merupakan pembina Yayasan Prima Unggul dan pemerhati pendidikan generasi muda. Nah, saya akan mengawali seminar saya ini atau presentasi saya dengan menginformasikan bagaimana saya bersinggungan dengan YPU, berdirinya YPU, dan juga ketika bertemu dengan Bapak Martin. Ya, itu terjadi kurang lebih 11-12 tahun yang lalu, di mana pada saat itu organisasi saya secara global memiliki suatu gerakan yang disebut dengan Coaching for a Cause, ya, yaitu suatu gerakan di mana kita tidak saja membina para pebisnis, tapi juga bagaimana bisa membina organisasi non-profit, ya, sehingga 11 tahun yang lalu kita bekerja sama dengan komunitas panti di seluruh Indonesia, dan khususnya di DKI kita selenggarakan pelatihan buat panti-panti. Itu ada sekitar 15 panti di wilayah Jabodetabek yang kita bina untuk meningkatkan manajemen dari panti, ya. Karena kalau kita bicara organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit, pada intinya sama. Ya, pada intinya adalah kita bicara bagaimana organisasi tersebut bisa sustainable dan bisa bertumbuh. Ya. Saya pun di sini ingin sharing bahwa kita, khususnya saya itu sangat peduli sama the global goals yang dicanangkan oleh PBB, ya, khususnya untuk poin 4 itu adalah quality education, dan poin 8 adalah decent work and economic growth. Jadi harapannya adalah dengan pendidikan yang berkualitas bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, di dunia juga khususnya di Indonesia. Nah, kembali ke pertemuan itu, setelah program selesai, ya, kebetulan saya waktu itu memegang yayasan yang dibina oleh Pak Martin, ya, dan waktu itu Pak Martin mengatakan bahwa waktu saya tanya apa sih cita-citanya, beliau mengatakan bahwa cita-cita saya adalah memiliki sekolah, ya. Sekolah di mana saya bisa mengajarkan hal-hal yang selama ini tidak bisa diajarkan secara formal, ya. Nah, waktu itu saya katakan, oke Pak, berapa tahun nih rencana Bapak akan terrealisasi? Terus dia bilang, waktu itu tahun 2011 tahun yang lalu, ya, kurang lebih kapan ya Coach ya? 7 tahun lagi deh Coach, ya. Terus saya mengatakan, wah, nggak salah Pak Martin, gitu ya. Terus Pak Martin kaget dengan pertanyaan saya, kenapa Coach? Itu kependekan ya? Menurut saya kelamaan Pak Martin, bagaimana kalau tahun depan? Ya. Nah, jadi dari sekedar perbincangan seperti itu, akhirnya terjadilah satu gerakan di mana kita akhirnya berbicara mengenai mendirikan suatu sekolah, dan memang saya diajak Pak Martin untuk ikut terlibat dalam pendirian sekolah tersebut, ya, dan sekolah tersebut akhirnya menjadi suatu yayasan disebut dengan Yayasan Prima Unggul, fokus pada pendidikan dan dengan rencana untuk memutus rantai kemiskinan. Oke, bentar ya. Oke, jadi apa itu Merdeka Belajar, ya kan? Ini saya kutip dari dokumen Kemendikbud, ya. Belajar secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi, serta dibutuhkan suasana belajar yang dimana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun, ya.
tadi sudah diutarakan panjang lebar oleh Pak Doni, dan di sini saya mengatakan bahwa inilah ya rumusan formal yang diterjemahkan dalam bentuk hal yang praktis tadi ketika dijelaskan oleh Pak Doni. Kemudian peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama, guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Ya. Guru menggunakan aneka macam metode dan pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Ya. Kemudian merdeka belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik, orang tua. Guru harus berani menerapkan merdeka belajar. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, saya ini juga mengutip beberapa keywords dari diktat yang ada di Kemendikbud tersebut, ya. Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi, ya, itu keywordnya satu, berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan, itu keyword kedua, kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosioekonomi maupun infrastruktur. Ya, artinya apa? Apa yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu mengenai implementasi dan tantangan yang terjadi, ya, proses YPU ini anggap saja sebagai case study, ya. Belum tentu cocok dengan daerah Ibu, belum tentu cocok dengan daerah Bapak, belum tentu cocok dengan budaya, ya, kearifan lokal dan sebagainya. Disinilah diperlukan kearifan dari para pendidik untuk melihat mana yang sesuai, ya, untuk tempat mengajar bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di daerah masing-masing. Kemudian kita juga lihat bahwa konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis. Tidak saja murid-muridnya yang belajar lebih praktis, tapi justru di sini terpenting adalah pendidiknya. Di sini kalau dikatakan pendidik atau guru, saya akan mengatakan bahwa siapapun yang terlibat dalam pendidikan tersebut, bisa dia volunteer, bisa dia tenaga ahli, bisa dia adalah pengajar-pengajar yang membaktikan dirinya untuk pendidikan dan sebagainya, ya. Kemudian kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel seperti Pak Doni utarakan tadi, ya. Mereka berhak memilih, tetap jalurnya adalah yang basicnya mereka pelajari, tapi pengayaannya adalah sesuai dengan fleksibilitas yang mereka bisa dapatkan. Ya. Nah, saya pikir dari sisi sini, saya mau menjelaskan apa sih yang terjadi di YPU sebagai case study. Jadi YPU memiliki 9 kegiatan, ya. Kalau kita lihat, yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar, ya, itu adalah yang utama karena memang basisnya pendidikan, sehingga para siswa bisa mengikuti, bahkan juga lulus dengan mengikuti paket non formal A, B maupun C. Ya. Kedua adalah pendidikan karakter. Ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan. Di awal kita mendirikan YPU, saya sama Pak Martin, ya, ketika murid-murid sudah datang ke Jakarta, mereka di sini ditampung di asrama, kemudian kita mengajarkan materi-materi sesuai dengan materi formal di sekolah, maupun kita ajarkan karakter, karena kita pikir dua itu hal yang utama. Ya. Namun setelah itu kami sendiri terus terang belajar dari kesalahan-kesalahan, kita try dan error, mengatakan bahwa ini tidak cukup. Ya. Konsep Merdeka Belajar waktu itu belum ada, tapi kita waktu itu sudah concern bahwa ini tidak cukup, ya, sehingga kita akhirnya melihat apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka, ya, di luar hal-hal yang sifatnya memang menjadi suatu tuntutan untuk siswa bisa belajar dan akhirnya bisa memenuhi targetnya, ya, ke jenjang berikutnya. Ya, akhirnya di sini kita melihat bahwa melihat juga bakat, melihat juga lingkungan. Lingkungan artinya apa? Lingkungan Yayasan Prima Unggul yang lebih di perkotaan. Mungkin berbeda dengan komunitas atau organisasi yang ada di daerah, ya. Kalau di perkotaan itu apa sih yang menjadi minat, ya, para murid-murid ini? Sehingga kalau Bapak-bapak Ibu melihat di sini ada sharing inspiratif, pengembangan seni, multimedia, tata rias, tata busana, tata boga, ya, dan juga budidaya tanaman dan ikan air tawar. Ya. Kalau kita perhatikan, ya kan, ini bukan kegiatan yang hanya berdiri sendiri.
ya, kalau Bapak-bapak Ibu perhatikan, implementasi ini, kegiatan-kegiatan ini saling menunjang satu sama lain, saling mengisi satu sama lain, ya. Kita bicara ketika yang boleh saya sharingkan adalah ketika saya sangat salut ketika pada puncaknya murid-murid siswa-siswi Yayasan Prima Unggul dapat menyelenggarakan suatu musical besar, ya, di Jakarta yang kapasitas penduduk kapasitas audiens saja tuh bisa sampai 1.000, dan mereka selenggarakan 2 kali, berarti ada 2.000 penonton, 2 kali show yang dari A sampai Z itu semua diselenggarakan oleh siswa-siswi, ya. Mereka yang mengundang, mereka yang menjadi penjaga tiket, mereka mengiringi tamu, mereka menjadi pemain, mereka ngurusin logistik, semuanya adalah dari murid-murid, ya. Nah, itu kalau kita lihat, ya, apakah pengembangan seninya terjadi? Pastinya lah, orang mereka pentas juga. Apakah diperlukan multimedia? Otomatis. Untuk tampil, apakah perlu tata rias, tata busana? Ya, untuk konsumsi, apakah perlu tata boga? Ya kan? Budidaya tanaman dan ikan air tawar yang bisa mendukung itu semua. Ya. Nah, jadi nanti saya akan sharing bahwa diperlukan kejelian untuk melihat kegiatan-kegiatan yang bisa saling mengisi. Tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan lokal. Ya. Dan ini implementasinya. Saya akan sharing mengenai tantangan-tantangannya. Ya. Satu adalah, yang utama adalah berani repot. Ya. Kenapa? Karena kalau kita maunya beres saja tidak akan terjadi. Ya. Yang disebut dengan repot itu adalah ada orang yang bergerak, ya, ada suatu kegiatan yang bergerak sehingga menciptakan suatu gerakan, ya, yang lebih masif lagi. Ya, itu karena ibaratnya kalau ada batu dilemparkan ke suatu air yang tenang, dia akan menciptakan gelombang, ya. Jadi repot itu artinya ada kerepotan, ada kegiatan, ya, yang bereskalasi sehingga menjadi suatu pergerakan. Kemudian butuh daya juang, ya. Kita tahu tidak mudah menjalankan ini semua karena nggak usah jauh-jauh. Bisa jadi adalah orang terdekat kita, bisa jadi atasan kita, bisa jadi orang yang kita sayangi itu justru menjadi faktor yang istilahnya menghambat, ya. Jadi kita perlu dengan sabar memberikan pengertian kepada mereka bahwa ini adalah demi anak-anak generasi muda bangsa Indonesia, ya. Kemudian seperti yang saya tadi katakan, pemilihan kegiatan yang sesuai dengan lingkungan, minat siswa, dan saling mengisi. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kegiatan berbiaya rendah. Kita tahu mungkin tadi seperti dikatakan oleh Pak Subi Sudiarto, ya, untuk Merdeka Belajar diperlukan infrastruktur dan teknologi, diperlukan juga dana, ya, dan juga diperlukan keterlibatan budayawan-budayawan. Nah, khusus mengenai dana ini, jadi YP itu mulai merintis ini dengan dana yang minim, sehingga kita harus jeli memilih kegiatan yang berbiaya rendah, ya, namun memberikan pengayaan terhadap impact bagi murid-muridnya dan bisa bereskalasi akhirnya menjadi kegiatan yang lebih memerlukan biaya, ya. Itu tantangannya. Kemudian di sini saya mau mengatakan bahwa jika teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ingin bergerak menuju apapun yang Anda impikan untuk organisasi komunitas yang Anda pimpin, ya, satu, selalu dimulai dengan adanya suatu ide, ya, suatu ide. Kemudian jika ide ada, Anda juga harus memiliki suatu kemampuan untuk bisa mengeksekusinya, sehingga yang disebut dengan adanya eksekutor, ya. Kemudian ini pun juga harus ditunjang oleh adanya dana, ya. Namun kalau kita lihat 3 lingkaran yang biru ini, ya, ide, eksekutor, dan dana, itu terlihat terpisah. Dan jika terpisah, tidak akan terjadi apa yang Anda impikan. Perlu satu lingkaran lagi, yang lingkaran putih, yang saya sebut dengan perlu adanya orang yang menjadi perekat, ya. Perekat untuk orang-orang yang memiliki ide, orang-orang yang bisa mengeksekusi, dan orang-orang yang memiliki dana, sehingga impian untuk menjadikan siswa-siswi ini menjadi generasi muda yang tampil, ya, bisa menjadi pemimpin harapan bangsa kita, ya,
memerlukan seorang perekat. Bisa jadi itu perekat adalah Anda sendiri. Ya. Jadi di sini saya sarankan jika Anda sekarang sudah menjadi salah satu dari lingkaran biru tersebut, ya, jadilah perekat untuk bisa merekatkan 3 komponen untuk bergulirnya sebuah pergerakan. Ya. Nah, terakhir ini rumusan kita untuk tangga pembelajaran. Ya, kita melihat bahwa ketika anak-anak datang di YPU, ya, mereka itu sadar bahwa mereka tidak mampu, ya, tidak mampu dalam hal misalnya pembelajarannya, tidak mampu dalam hal menyerap pembelajarannya, ya, mereka juga merasa maaf quote unquote inferior, ya kan. Tapi ketika mereka diajarkan terus, mereka akhirnya naik satu level menjadi sadar dan mampu. Saya sadar bahwa saya mampu melakukannya, ya. Dan akhirnya ketika kita asah terus, mereka sampai di level tidak sadar dan mampu. Menjadi orang-orang yang memiliki keahlian, kecakapan, ya, tanpa disadari itu sudah melekat pada diri mereka sendiri, ya. Tentunya mereka juga akan masuk di level suatu saat akan turun lagi menjadi sadar tidak mampu ketika menghadapi tantangan-tantangan baru. Tantangan-tantangan baru tersebutlah yang memerlukan sebenarnya bimbingan, ya, dorongan. Tadi seperti yang dikatakan memerlukan mentoring, tutoring, coaching dari pihak-pihak eksternal juga, ya, sehingga mereka bisa naik ke next levelnya. Harapan kita tentunya ketika next ke level berikutnya itu mereka bisa upayakan dengan kemampuannya sendiri. Ya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, apa sih tujuan ini saya sampaikan semua, bahwa saya melihat bahwa bersama dengan komunitas pendidikan unggul berkarakter, bahwa memang kita perlu wadah, ya, dari para pemerhati, para pendidik, ya, orang-orang yang memiliki hati di bidang pendidikan, melihat generasi muda untuk berkembang, ya, untuk bersatu, berkumpul dalam suatu wadah yang menjadi sarana untuk kita saling belajar, ya, demi murid-murid kita semua ini, ya. Nah, para tim pengembang komunitas pendidikan unggul berkarakter dan para volunteer yang akan bergabung secara bertahap akan menjadi partner bagi lembaga atau komunitas termasuk peserta di sini. Nanti Pak Martin akan jelaskan lebih lanjut mengenai apa harapannya terkait dengan pendidikan unggul berkarakter. Harapan saya secara pribadi adalah bahwa ayo kita sisingkan lengan kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita untuk generasi muda Indonesia yang bisa menjadi jaya. Demikian paparan saya. Saya kembalikan ke Pak Dhani Johannes, ya, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Coach Pri atas sharingnya hari ini. Ada beberapa slide yang menarik, tapi tantangan buat kita sebagai pendidik atau penginspirasi adalah berani repot. Ya, zaman sekarang kadang-kadang kita terlimitasi dengan waktu, terlimitasi dengan kurikulum, terlimitasi dengan batasan. Pak Coach Pri sampaikan berani repot. Nah, untuk berani repot butuh daya juang nih kata Coach Pri. Kenapa? Karena memang kita sebagai guru atau pendidik ini memang tugasnya itu memaksa anak-anak dalam keadaan terpaksa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dipaksakan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi lebih baik dan lebih benar. Betul ya Coach Pri? Ya, betul Pak Dhani. Jadi intinya gini, buat murid-murid ya ketika dipaksakan itu terjadi, itu yang mereka merasakan awalnya seperti mekanis, ya kan? Disiplin, harus bangun jam sekian, harus belajar jam sekian, ya kan? Yang terasa mungkin tidak nyaman awalnya, ya. Tapi ketika mereka bisa melalui hal itu semua, itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri mereka. Siap. Nah, buat peserta ada yang mau bertanya, waktu masih ada 4 menit untuk pertanyaan. Kalau belum ada, kita akan siap-siap ke pembicara selanjutnya. Tapi ada yang menarik nih Coach Pri. Coach Pri sendiri mendampingi YPU sudah dari awal. Jadi kalau boleh yang kita ngumpul ini Coach Pri itu lebih usianya lebih banyak
berkecimpung YPU, kalau saya 10 tahun, Coach Pri 13 tahun. Iya. Coach, boleh sharing sedikit nggak apa yang Coach Pri lihat dari perjuangan yang telah dilakukan oleh teman-teman di YPU dan pembina-pembinanya? Silakan, Coach. Ya, ya, kalau saya lihat ya, kenapa saya mau bergabung dengan YPU? Karena YPU pada awalnya memang sudah mengambil konsep miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi kalau sekarang kita ribut-ribut mengenai keragaman apa segala itu sudah kita lakukan 10 tahun lalu ketika kita mendirikan YPU. Ya, pendiri-pendiri YPU lintas agama, lintas daerah, lintas suku, lintas pendidikan, ya kan? Tapi kita disatukan oleh hati, ya, hati yang mau melihat bahwa ini demi kepentingan generasi anak-anak muda kita, ya. Dan mungkin saya tidak terlalu menggurui Pak Dhani, ya. Ketika kita, ini pengalaman saya sendiri yang saya mau share. Ketika saya lihat foto, video, oh anak-anak yang butuh pendidikan apa segala, iya sih, tersentuh sih, ya, tersentuh, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri ketika anak itu hadir di depan kita tatap matanya, kita bisa melihat jauh ke dalam harapan-harapan yang mereka impikan, ketergantungan mereka, tangan yang mereka raih untuk meraih harapan tersebut, itu menjadi the moment of truth, momen kebenaran untuk kita benar-benar, iya, saya akan bantu. Jadi, dan itu dibutuhkan keikhlasan dari mentor-mentor ya, Coach, ya. Betul, betul Pak Dan. Ya, apalagi menghadapi begitu beragam anak-anak yang hadir di YPU dengan beragam pemikiran, dengan beragam latar belakang. Ya, kembali lagi mentor-mentor ini benar-benar harus mengenali anak-anaknya. Ya, ada anak-anak seperti Kasih yang sangat luar biasa ya, walaupun masih usianya masih belum belum masuk ke usia SMP gitu ya. Tapi bisa mencerna apa yang sekarakter Coach Pri bisa sampaikan. Itu luar biasa.